warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mungkin ada temannya yang bisa memimpin baca doa. Silahkan Saharatul Sita pimpin temannya membaca doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca doa. Doa selesai. Ya, terima kasih. Kita berharap semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, hari ini adalah pembelajaran di tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Tapi sebelumnya saya mau bertanya bagaimana kabarnya semua? Ada emoticon yang saya bagi, silahkan ditunjukkan, dipilih, tunjukkan. Ya, luar biasa kabarnya hari ini. Kabarnya hari ini senang-senang semua ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah, jadi setelah selesai pembelajaran ini diharapkan kita dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari tentang sila-sila dalam Pancasila ya. Nah, sekarang kita mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Dan yang kedua adalah sebentar kita akan menjelaskan tentang penyajian penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebentar dalam hal proses pembelajaran ini, adapun penilaian yang akan kita laksanakan yaitu penilaian sikap. Jadi saya nilai semua sikap tak, yaitu tanggung jawab dan percaya diri. Jadi sebentar saya mau lihat bagaimana rasa bertanggung jawabnya dan rasa percaya dirinya. Untuk penilaian pengetahuan nanti ada soal yang saya akan bagikan lewat link, bisa dikerjakan. Dan untuk penilaian keterampilan berupa produk nanti ada yang bentuk rekaman suara, ada yang bentuk tulisan, dan ada yang bentuk video, ya, audio, video, atau gambar atau tulisan lainnya. Sebelumnya kita tentukan dulu kesepakatan kelas. Ini kita ikuti secara bersama. Kesepakatan kelasnya adalah ketika temannya menjelaskan atau berbicara, yang lain tolong dengarkan ya. Tidak ada yang bersuara, tolong dengarkan. Artinya memberikan kesempatan kepada temannya untuk berbicara. Kalau mau keluar silahkan minta izin sebelum keluar. Tidak boleh makan dalam kelas. Oke. Masih ingat pelajaran minggu lalu tentang nilai-nilai Pancasila? Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Ada? 5. Apa yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua? Pemisahan yang adil dan beradab. Ketiga? Kesatuan Indonesia. Empat? Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Jadi hari ini kita akan pelajari tentang nilai-nilai yang terkandung di setiap sila dalam Pancasila. Oke, seperti itu. Jadi pembelajaran hari ini saya sudah awali dengan pemetaan kebutuhan gaya belajar. Jadi semua teman-temannya ini saya sudah kelompokkan dalam 3 kelompok. Jadi ada kelompok kinestetik yang di sini, ada kelompok auditori, dan ada kelompok visual. Ya, oke. Jadi seperti itu. Dan nanti tentu produknya beda-beda ya. Produknya beda-beda. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Kelompok auditori dan kelompok kinestetik, silahkan buka materinya yang saya sebentar kirimkan ke WA-nya, ke grup kelas. Oke, jadi 2 kelompok ini silahkan dibuka materinya lewat
Google lewat grup kelasnya. Silakan dibuka, ada video YouTube. Silakan dibuka dua kelompok ini. Untuk kelompok yang visual, saya akan berikan gambar. Ya, coba ini. Ya, silahkan diperhatikan materinya. Itu materi kita hari ini. Pemeluk agama lain, memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama, sila kedua, yang adil dan beradab, tidak lain, memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama, sila kedua, yang adil dan beradab, tidak membedakan antar sesama manusia, saling menolong antar sesama. Oke, jadi silakan perhatikan, cermati materinya. Ya. Ya, oke. Ya. Ini perhatikan. Ya, materinya ya, sudah diperhatikan materinya ya. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam sila Pancasila. Itu kalian sudah pahami lewat materi yang berbeda yang saya bagikan. Ada yang dalam bentuk gambar, ada dalam bentuk rekaman video, suara, dan ada dalam bentuk rekaman video. Itu terkait dengan mengapa saya beda-bedakan materinya. Karena kebutuhan kalian beda. Di sini sukanya gambar berdasarkan pemetaan. Di sini sukanya kemarin belajar dengan rekaman suara. Di sini dengan video, kinestetik dengan video. Ya, jadi seperti itu. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Lembar kegiatan pembelajaran murid. Ya, lembar kegiatan pembelajaran murid. Jadi di sini saya akan bagikan LKPD untuk kelompok visual. Untuk kelompok visual, silakan ambil. Untuk kelompok audio, kasih di sana temannya, sana kelompok sana. Untuk kelompok kinestetik, video. Oke. Tugasnya ini jadi masuk. Tugasnya untuk visual adalah menghubungkan kedua garis itu. Yang mana yang tepat? Sudah paham? Sudah paham? Yang tugasnya untuk kelompok auditori merekam suaranya terkait dengan sila dalam Pancasila. Contoh, sila pertama yaitu apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ya, cukup satu saja, ya, paham? Kelompok satu, kelompok auditori, kelompok kinestetik, silahkan merekam dalam bentuk video. Jadi silahkan rekam temannya membacakan hasil dari LKPM. Paham maksud saya? Oke. Jadi silahkan kerjakan. Semua bekerja. Silahkan kerjakan. Kelompok 1 silahkan. Kelompok 2 dalam bentuk rekaman suara. Nanti dikirim di grup WA ya. Kelompok 3 dalam bentuk rekaman video. Paham? Oke, silahkan kerjakan. Yang istirahatnya. Sudah? 3 bagaimana tugasnya hari ini? Sudah selesai ya? Oke.
Kita mulai dari kelompok sini dulu ya, kelompok visual. Oke, silakan kelompok visual presentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Kami dari kelompok visual akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Sila 1, takwa terhadap Tuhan. Ya. Sila 2, persamaan derajat. Ya. Sila 3, cinta tanah air. Ya. Sila keempat, musyawarah mufakat. Ya. Sila 5, bersikap adil. Ya. Bagaimana? Dengar semua? Benar. Ada yang mesti kita tanyakan atau sependapat? Oke, tepuk tangan semua untuk kelompok. Sekarang kita pindah ke kelompok auditori. Silahkan laporkan. Jadi auditori ini melaporkan pekerjaannya dengan rekaman audio ya. Oke, coba silahkan dari perwakilan kelompok auditori, silahkan. Kami dari kelompok auditori akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, Ya. yaitu penerapan nilai sila Pancasila. Ya. Sila pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, persamaan derajat. Sila ketiga, persatuan dan kesatuan. Sila keempat, tidak memaksakan kehendak. Sila kelima, bersikap adil. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok kinestetik. Karena kelompok kinestetik mau rekaman suara, ada temannya yang ingin membantu. Oke, Ana Saratul Sita, Ana Hanisfatul Hera, silahkan bantu temannya untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, silahkan dibantu. Ya, jadi di sana sambil merekam, silahkan. Oke, laporkan. Mulai, ayo. Kami dari kelompok kinestetik akan Melaporkan. melaporkan hasil kerja kelompok kami. Hmm. Sila pertama, Ya. takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Sila kedua, menghargai hak asasi manusia. Ya. Sila ketiga, cinta tanah air. Ya. Sila keempat, mengutamakan musyawarah mufakat. Sila kelima, menghargai hasil karya orang lain. Ya, oke. Bagaimana kelompok lain? Gimana kelompok lain? Sepakat ya? Nah, jadi tugas yang telah ini tadi silahkan dikumpulkan. Oke, dari kelompok 1 silahkan dikumpulkan. Kelompok auditori silahkan kirim tadi ke grup ya. Silahkan dikirim di grup. Dan kelompok kinestetik silahkan juga kirim ke grup ya. Jadi produknya berbeda-beda. Tadi di sini temannya ada yang dibantu. Apa yang kita ucapkan kalau kita mendapat bantuan dari orang lain? Mengucapkan terima kasih. Artinya kita mengucapkan terima kasih, rasa terima kasih kita kepada orang-orang yang telah membantu dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya. Coba mungkin ada yang bisa mewakili temannya. Bagaimana perasaan kita belajar pada hari ini? Bagaimana perasaan kita belajar hari ini? Senang. Apalagi? Ya? Senang, apalagi? Ya? Intinya senang ya? Oke. Hal apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Berkelompok. Apa enaknya kalau belajar berkelompok? Saling membantu. Jadi temannya kalau kesulitan membantu, karena hidup ini bukan persaingan ya. Kita perlu berkolaborasi. Ya. Kita perlu berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan. Ketika ada temannya yang meminta bantuan, silahkan dibantu. Ada teman yang mendapat kesusahan, silahkan dibantu. Ya. Dan setelah dibantu, jangan lupa mengucapkan rasa terima kasih. Oke. Bagaimana harapan Anda pembelajaran selanjutnya? Agar pembelajaran selanjutnya berlangsung dengan tatap muka seperti ini ya, masih dalam keadaan protokoler ya.
depannya. Makanya harus ada pembelajaran pemenuhan kebutuhan. Ya, oke, seperti itu. Siapa yang bisa dan evaluasinya nanti saya kirim lewat grup ya. Oke, silakan dikerjakan. Siapa yang bisa simpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa simpulkan pembelajaran hari ini? Apa contohnya sila pertama? Penerapan sila pertama. Takwa terhadap Yang Maha Esa. Yang kedua, persamaan derajat. Yang ketiga, ya, Persatuan dan kesatuan. persatuan dan kesatuan. Apa yang keempat? Tidak memaksakan Tidak kehendak. memaksakan kehendak. Yang kelima, Bersikap adil. bersikap adil. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Harapan saya adalah semoga nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus saling tolong-menolong, saling menghargai, menentukan keputusan lewat musyawarah. Intinya semua dalam nilai-nilai Pancasila itulah yang mengatur kehidupan kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi silakan diperhatikan nilai-nilai sila Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini pembelajaran cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau tadi pembelajaran pada hari ini, adapun refleksi pembelajaran pada hari ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya dalam pembelajaran sosial emosional maupun ditambah dengan kesadaran emosional, hendaknya membuat perencanaan yang begitu matang, di mana diawali dengan pemetaan kebutuhan siswa. Kita bisa pahami apa kebutuhan mereka. Kalau dalam pembelajaran tadi saya sudah jelaskan bahwa yang saya petakan dulu adalah gaya belajarnya. Ada gaya belajar visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Jadi konten materinya berbeda. Proses pembelajarannya juga berbeda sampai kepada produk yang dihasilkan berbeda. Dan selanjutnya perlu kita pahami kondisi emosional siswa sebelum pembelajaran, di mana kondisi emosional siswa harus kita betul-betul perhatikan supaya mereka mudah menerima pelajaran dan dapat mengendalikan emosinya dengan terkontrol. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, evaluasi yang saya akan lebih mantapkan lagi adalah bagaimana memperhatikan lebih detail terkait dengan kebutuhan siswa, entah itu kesiapan belajarnya, tipe belajar, gaya belajarnya, maupun hal-hal yang lain. Jadi cukup sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.